menyatakan itu pesan-pesan moral yang disampaikan Pak Prabowo dengan caranya. Karena dia itu seorang intelektual, seorang profesional, dan dibina di kawasan terbuka ini. Memang tidak semua orang sempurna, tapi bahwa masih punya keyakinan Prabowo ini akan menjalankan dan implementasikan ideologi negara Pancasila. Iya. Nah, jadi karena itu yang prioritas kita, target kita dalam 1 tahun ini jangan sempat murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Mas Bumi. Saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Saudara, banyak sekali dinamika politik dalam negeri kita yang hangat akhir-akhir ini. Salah satunya adalah terkait dengan Partai Gerindra yang tanggal 13 Februari yang lalu rencana awalnya mengadakan Rapimnas tiba-tiba berubah menjadi KLB. Dan di dalam KLB ini mereka sepakat untuk mencalonkan kembali Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Capres 2029. Nah, yang ini kelihatannya ada kaitannya dengan analis dari KONI yang sudah terkenal Ibu KONI mengenai ada pembagian 2/3 dan kemudian ada banyak ini masalah-masalah dengan Jokowi, Pupu Papa, dan kita tahu juga terus bergulirnya demo mahasiswa Indonesia Gelap. Untuk ini akan dibahas oleh narasumber yang tidak asing lagi di kita, Dr. Abbas Taha, Dewan Suro Partai Masyumi dan dosen di Pasca Sarjana di beberapa universitas terkemuka di Jakarta. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kita mencermati Gerindra dan Indonesia Gelap dan sebagainya ini yang sangat menarik perhatian publik? Baik, terima kasih. Pertama, selamat siang, salam sejahtera, salam hangat, salam bahagia kepada keluarga besar Masyumi, kemudian generasi muda, milenial, Gen Z, purnawirawan di Nusantara maupun diaspora. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Heboh mengenai Hasto yang sekarang ditahan, yang sebelumnya bahwa Hasto menyimpan rahasia, juga Bu Koni yang pakar militer simpan di Rusia. Nah, salah satunya adalah menyatakan bahwa Fufu Fafa dan Wowo ini berbagi waktu dalam kurun 5 tahun ini. Tapi dengan apa yang terjadi dengan Munas yang tadinya berubah. Ya, Rapimnas berubah jadi KLB. Ya, Rapimnas berubah menjadi KLB, itu menyepakati dan memutuskan Presiden Prabowo akan maju 2009. Nah, berarti dalam hal ini tentu Fufu Fafa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Namun apapun salah satu agenda yang diperjuangkan tetap karena apa? Fufu Fafa ini melanggar ketentuan prosedur maupun juga persyaratan yang ada, ijazah, umur dan sebagainya. Jadi tetap harus dilengsarkan. Nah, kemudian yang kedua mengenai masalah
Jokowi, hidup Jokowi ya. Ini menggelegar. Di satu sisi Itu masyarakat menggelegar di Kongres tadi, Pak ya? betul. Oh, oke. Ya, menggelar dan memuji Jokowi setinggi langit. Oke. Nah, ini apakah namanya angkat talua ya, kalau orang Minang bilang. Diangkat kemudian dibanting ya. Iya. Nah, kelihatannya salah satu pengamat muda mengatakan, lah sudah ada sinyal ini dari Pak Prabowo. Iya. Kita harus tingkatkan untuk menyeret Jokowi ke pengadilan. Iya. Ya, jadi satu pengamat muda ini Iya. menerjemahkan bukan menyanjung, tapi mengangkat untuk menjatuhkan. Iya, oke. Dengan memprovokasi masyarakat dan mahasiswa. Ini Oke. kata anak muda ini. Iya. Lupa saya namanya. Nah, jadi dengan demikian, dosa-dosa sedapnya, the sweet sins of Jokowi, ya masalah PSN, bansos yang 500 juta. Banyak sekali itu, Ya, utang yang banyak. menumpuk, ya. Kemudian kebijakan politik. Krisis yang keuangan negara. Betul ya. Jadi konstitusi dirusak. Sisi kehidupan berbangsa bernegara dirusak, ya memang wajar sekali. Memang Jokowi harus diseret. Dan kalau perlu, dihukum mati. Menurut penjelasan dari Abdullah Hehamahua. Iya. Ya, beliau sebagai mantan. Dan banyak sekali. Banyak yang menuntut supaya Jokowi diadili dan ditangkap, banyak. Bukan saja Pak Abdullah, banyak Pak. Ya, banyak ya. Iya, banyak. Nah, saya sendiri dalam hal ini ada yang bertanya, Pak Abbas, Bang Abbas, gimana sesungguhnya Wowo ini katanya? Ini sudah seperti macan dimakan kodok ini katanya gitu ya. Nah, itu salah satu. Tapi saya punya keyakinan lain. Apakah Pak Prabowo dengan segala kelebihan kekurangannya, yang kekurangannya dicatat oleh Pak Jokowi, antara lain soal pesawat dan soal state foods, itu bisa diselesaikan, ya. Tapi legacy yang telah ada pada kakeknya Pak Margono, pendiri bank, ayahnya Sumitro yang berani melakukan koreksi terhadap Soekarno bersama Safruddin Pradanegara, yaitu PRRI. Karena perilaku politik dan sikap Bung Karno saat itu. Setelah itu nama Prabowo itu bukan Prabowo Sumitro, tapi Prabowo Subianto, yang dia pakai nama pamannya. Nah, ini barangkali ada kenangan sejarah kebanggaan tersendiri. Iya. Karena Subianto ini bagian dari generasi muda yang ingin segera merdeka tanpa ada bau-bau Jepang di dalamnya. Oke. Dan ini tercermin di dalam gerakan pemuda yang digerakkan oleh Sahril dan Jenderal Khairul Saleh. Iya. Ya. Nah, disitulah ya kita lihat perannya Subianto tadi, tapi tidak ikut ke Rengas Dengklok. Soekarno Hatta dipegang, diasingkan dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tanggal 16 itu Agustus itu mendorong untuk demokrasi, akhirnya sepakat. Kemudian tanggal 17 dipegangsaan diproklamasikan kemerdekaan. Betul. Dan itu tokoh pemudanya diketuai oleh Suganda. Iya. Tetapi penggeraknya motornya itu adalah Sahril dan Khairul Saleh. Suganda atau Subianto? Suganda. Oh, Suganda. Tokoh pemudanya. Oh, kan mereka masih muda-muda itu. Iya. Sangat muda waktu itu ya. Jadi itu proses proklamasi. Sedikit peran daripada Subianto, pamannya. Nah, apakah legacy yang sudah ada, yang tertanam dalam diri keluarganya, walau sedikit ada memang rupa-rupa Cina dalam dirinya. Tapi ingat, tidak seluruh China itu yang rusak itu Cina, ya enggak, Taipan, oligarki, Poh Antui, yang 2 kali bikin ribut di Medan dan di Jakarta. Nah, kemudian kita lihat Kwi Kianggi, Su Hokji, ya banyak lagi tokoh Lim ya. Mereka itu adalah orang-orang warga negara Indonesia. Iya, warga negara yang baik. Yang baik. Jadi untuk itu saya pribadi yakin, dan salah satu tokoh lagi lupa saya namanya, yang ya sekitar umur 70-an, seorang profesional intelektual ya, menyatakan
itu pesan-pesan moral yang disampaikan Pak Prabowo dengan caranya. Karena dia itu seorang intelektual, seorang profesional, dan dibina di kawasan terbuka ini. Memang tidak semua orang sempurna, tapi ya enggak, bahwa masih punya keyakinan Prabowo ini akan menjalankan dan implementasikan ideologi negara Pancasila. Iya. Nah, jadi karena itu yang prioritas kita, target kita dalam 1 tahun ini, jangan sempat murka seperti Mei dulu, waktu Nasution, bukan Abdul Haris Nasution, tidak, bekas ketua Bappenas, Muslimin Nasution, menggerakkan Cina Cina digerakkan untuk diberi pelajaran, kemudian pernah juga dikembalikan dan sebagainya. Nah, ini jangan terjadilah seperti 98 pun Nah, untuk itu dalam setahun ini kita lihat, mudah-mudahan secara sistematis dan terencana. Kalau kita lihat memang yang sudah ditangkap ini baru cere-cere ini Nah, di satu sisi ini saudara kita, adik kita, anak kita yang berada di warna coklat ini masih banyak yang nakal, makin macam-macam kelakuannya. Tapi kemarin ada beberapa WA itu berapa ditangani oleh TNI. Kita lihat sekarang yang saya melihat positifnya adalah mudah-mudahan Nusron Wahid berjalan dengan baik. Imran, Menteri Pertanian berjalan dengan baik. Pupuk tidak itu lagi. Kemudian yang lain dikendalikan. Setelah itu maka ojol dan kemudian petani naik. Karena Bulog dipegang oleh tentara yang sudah berapa kali. Memang ada yang dikhawatirkan. Jangan-jangan muncul lagi divisi fungsi ini. Tetapi tidak usah khawatir juga. Divisi fungsi ini kan dilahirkan oleh Pak Harto. Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution. Itu. Tetapi maksudnya adalah tentara berperan, tetapi tidak mengambil alih sipil sebagai penguasa atau pimpinan. Jadi sama-sama sinergi dalam memelihara dan menjaga kedaulatan negara. Nah, saya kira ini Pak Abbas masalah dui fungsi ABRI ini perlu diadres perlu diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Karena saya itu kaget beberapa hari yang lalu, anak saya yang nggak pernah bicara politik, dia mahasiswa sekarang, tapi ini menanyakan tentang dui fungsi ABRI, dan kelihatannya air mukanya itu takut sekali dengan dui fungsi ABRI ini kembali lagi ini. Nah, ini dan waktu saya lihat di demo-demo itu salah satu tuntutannya itu supaya masalah dui fungsi ABRI ini ditangani dengan baik Nah, hal dui fungsi ABRI ini kelihatannya ini sudah meresap ke banyak mahasiswa di seluruh Indonesia, dan ini perlu diantisipasi oleh Pak Prabowo, saya kira. Ya betul. Jadi saya yakin walaupun dui fungsi ABRI itu ada, itu tidak lepas daripada bela negara. Karena bela negara itu perlu ditumbuh kembangkan di seluruh masyarakat. Nah, nanti barangkali perlu sesi khusus kita bicara tentang bela negara. Tapi balik lagi, target kita dalam waktu jangka pendek ini adalah bagaimana menyeret secara konstitusi Jokowi ini ke pengadilan. Bagaimana Fufu Fafa dimasukkan secara konstitusi. Betul. Kemudian terakhir PSN harus dievaluasi. Betul. Karena banyak PSN itu yang fiktif juga. Jadi ini sungguh jadi ini lebih daripada Korun dan Fir'aun ini. Kelasnya ada istilahnya ini ada dajjal kiriman dari neraka ini katanya. Tapi ya itulah, dan ujian juga bagi bangsa Indonesia yang majority Islam. Cuma saja mudah-mudahan dengan pemahaman yang baik, BPIP kita perbaiki, Hankam berperan, Wantanas berperan, Lemhanas berperan yang baik, TNI berbaik, kemudian Polri bersih-bersih, statusnya di mana, nanti
kita dengar kebijakan daripada DPR Iya. dengan peraturan-peraturan yang baru di mana DPR bisa Iya. melakukan perubahan terhadap lembaga-lembaga Betul. tertentu. Tapi Nah, ini Pak. Pak Abbas, Ya. ada yang menarik dengan Jokowi ya. Ini terlepas dari banyak tuntutan yang kita dukung juga ya untuk mengadili, menangkap dan menyeret Jokowi ini di dalam KLB Gerindra itu. Dia berbicara seperti diplomat Israel. Ini menarik, lucu ya. Ini bukan soal benar salahnya, tapi gayanya itu. Jadi mirip-mirip Agus Salim dulu. Dia katakan sekarang orang itu banyak-banyak, dikit-dikit Jokowi. Apa-apa yang salah Jokowi, dia bilang. Coba yang dikritik itu Prabowo. Nah, ini menarik gayanya, lucu ya. Terlepas dari itu tadi Pak ya banyak salahnya. Iya, apa itu dikatakan. gaya diplomatnya itu menarik ya. Cuma begini, langsung Tuhan memberikan petunjuk. Prabowo terkuat, segala terkuat, tidak akan ada yang berani mengkritik. Besoknya langsung seluruh Indonesia bangkit, adili Jokowi. Nah. Tadinya 4 tuntutan atau 5 tuntutan menjadi 14 tuntutan. Iya, Tapi 90 banyak sekali. konsentrasinya Ya. 3 tadi deh. Iya. Adili Jokowi, Fufu Fafa lengserkan, PSN selesaikan dengan ini ya. segala Dirombak. Jadi ada 3 itu betul. 3 sekali itu yang penting. Pupu Papa, PSN dan seret Jokowi. Ya. Ke pengadilan maksudnya, pengadilan. karena Kita negara yang beradab ya. Jangan terjadi seperti di Bangladesh. Iya, betul. Jangan terjadi seperti di Sri Lanka, betul. Tapi saya lihat ini konvoi pawai sudah keliling-keliling rumah Jokowi ini. di Iya Jokowi itu. Ya kita negara yang beradab ya, janganlah diseret benar tapi diadili gitu. Ya demikian saya kira pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat untuk saling isi mengisi, siram menyiram pengetahuan politik kita ya, memperbaiki dan juga insya Allah suara kita didengar oleh penguasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.